Dan Oke, selamat datang lagi di channel ini. Untuk hari ini gue akan coba ngebahas soal filter seri barunya Nisi yang disebut dengan The Explorer Collection ya, jadi gue akan coba menjelaskan kenapa ada seri ini dan bedanya apa dengan yang seri sebelumnya gitu ya, dengan seri-seri yang optical glass filternya. Tapi sebelum gue review, buat kalian yang baru datang di channel ini, silahkan klik subscribe button dulu. Oke. Oke, kita langsung aja. Nah, pertama, seri The Explorer ini untuk sementara baru diproduksi 5 jenis: ND64, ND1000, Soft GND8, Medium GND8, Reverse GND8. Untuk sementara baru 5. Mungkin itu baru trial ya, baru uji coba gitu. Kenapa uji coba? Karena kita bukain dulu aja ya, kita lihat perbedaannya biar lebih jelas. Oke. Jadi di dalam boxnya dia mendapatkan pouchnya seperti ini. Oke, di segel ya, kami buka. Kita akan buka. Ini masih di segel. Kita coba buka. Kita lihat sih bedanya apa yang masih ada sebelumnya gitu. Explorer. Dan did I just drop it the filter? Oke. Tapi nggak usah khawatir. Jadi memang keunggulannya filter seri ini adalah barusan salah satunya. Jadi mau jatuh nggak apa-apa. Karena filter ini dibuat dari tempered glass dengan jenis B270 ya, tempered glass ya, dan dibuat dengan temperatur yang sangat tinggi. Tapi feature-nya ini sama dengan, maksudnya feature coatingnya ini sama dengan seri-seri yang optical glass filter. Jadi dia coatingnya tetap menggunakan nano coating dan bedanya hanya di kacanya. Ini kacanya menggunakan tempered glass. Gue tahu ini bukan satu jenis filter seperti ini yang pertama. Sebelumnya juga ada beberapa merek-merek lain yang menggunakan seri tempered glass. Tapi kalau misalnya kalian yang pernah hunting bareng sama gue pernah menanyakan kenapa Nisi nggak membuat filter dengan menggunakan tempered glass, itu gue udah pernah jawab dari tahun-tahun kemarin kenapa Nisi nggak mengeluarkan itu. Dan sekarang gue akan coba menjelaskan, karena walaupun ini seri terbarunya dan teknologi tempered glass itu, ini bukan suatu kebanggaannya dari Nisi ya sebenarnya, karena kita atau dari Nisi sendiri udah memikirkan hal ini tuh udah dari beberapa tahun yang lalu, cuma dengan beberapa pertimbangan yang maksudnya pertimbangan yang sangat dipikirkan, makanya nggak dipublish gitu loh. Karena apa? Logikanya gini, kalau kalian punya handphone kalian pasti pernah dipasangin tempered glass di depannya. Sekarang kalian bisa bedain deh, handphone kalian menggunakan tempered glass dengan kalian tanpa menggunakan tempered glass. Pasti kalian lihat screen-nya atau LCD-nya lebih jernih yang tanpa tempered glass, betul kan? Ya. Jadi pertimbangannya waktu itu adalah jika kita menggunakan tempered glass, jelas akan ada perbedaan di hasil atau kualitas gambar, ketajaman terutama ya. Dan ini gue coba bicara fair ya, bukan karena ini gue brand ambassador ini terus gue harus ngebagus-bagusin ini, enggak. Dan gue akan coba bicara seobjektif mungkin gitu, dan ini gue akan coba cerita dulu kenapa Nisi nggak membuat ini dari dulu gitu. Jadi basicnya seperti itu. Dari Nisi sendiri udah memikirkan teknologi tempered glass ini udah lama banget, cuma dengan pertimbangan tadi makanya nggak dipublish. Jadi intinya bukan yang nggak bisa, tapi bisa. Dan pertanyaannya kenapa sekarang dipublish? Itulah karena banyak permintaan dari beberapa fotografer baru yang mereka tahu harga filter Nisi itu nggak murah, dan mereka worried kalau misalnya someday mereka jatuh atau pecah akan susah lagi untuk ngebelinya karena harganya bisa diakuin memang agak sedikit lebih mahal. Nah makanya dirilis lah atau dipublish lah yang seri The Explorer ini gitu loh. Secara tata ini tatanya lebih rendah dibandingin yang seri sebelumnya, seri optic glass filternya ya, karena kacanya dari tempered glass. Kalau kaca yang seri sebelumnya itu kaca yang digunakan untuk lensa ya, jadi
dengan kita memasang filter ini, otomatis kita sama dengan menambahkan lensa di depan filter kita. Makanya quality hasil fotonya itu, clarity-nya itu cukup terjaga gitu. Makanya seri ini dinamakan The Explorer Collection ya, jadi made for adventure, jadi dibuat untuk berpetualang. Nah, intinya sebenarnya siapa yang cocok menggunakan filter seri ini adalah pertama orang-orang yang mungkin ya kurang bisa telaten ngejaga barang. Kedua, mungkin orang yang ibaratnya tuh kalau kata orang Jawa seruntulan gitu ya, atau intinya nggak bisa ngejaga barang itu dengan baik gitu ya, kurang care dengan barangnya misalnya ya, mungkin tipikalnya orang seperti itu yang cocok menggunakan filter ini, atau takut mengalami pecah saat pergi hunting. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan atau membeli yang seri ini. Kalau untuk harganya katanya sih ini lebih murah dibandingin yang seri optical glass filternya ya, seri yang sebelumnya gitu. Nah, kalau dari segi coatingnya sama persis gitu. Cuman bedanya kalau kita di sini ya, glownya dia tuh nggak seperti yang seri optic glass ya. Gue bedain. Sebelumnya sorry, ini filter kotor, gue belum bersihin. Jadi gue bersihin filternya bentar ya, karena ini kotor banget bekas terakhir gue hunting, gue bersihin. Jadi bersihin supaya apa? Supaya bisa melihat perbedaan. Ya gitu aja lah ya, nggak usah bersih banget. Oke, kita lihat di sini. Sini yang Explorer, ini yang optical glass ya. Dari segi reflectionnya beda. Yang ini karena ini tempered glass bukan kaca optik, jadi refleksinya itu dia ya utuh, nggak ada cahaya yang bentuknya seperti ungu biru gitu. Nah, kalau misalnya ini karena kaca optik, jadi kalau kita kena refleks cahaya itu warnanya agak-agak ungu gimana gitu kan. Nah, itulah perbedaannya. Jadi ini kaca optik, ini tempered glass ya. Jadi buat kalian yang mungkin dengan budget yang agak minim dan kalian pengen menggunakan suatu filter yang agak lebih awet tapi tetap pengen menggunakan brand ini, kalian bisa menggunakan seri The Explorer Collection ini. Cuman masalahnya untuk sementara mereka hanya memproduksi 5 jenis ya. Sekali lagi gue ulang, ND64, ND1000, GND Soft 0.9, Medium GND 0.9 dan Reverse GND 0.9. Oke. Jadi ya semoga buat kalian yang kemarin sempat nanya di Instastory gue, udah hilang rasa penasarannya ya, apa bedanya ini. Next time pas gue lagi hunting, gue akan coba ngetes perbandingan hasilnya, apakah benar sangat mempengaruhi ke hasil atau ada faktor lain. Oke, jadi untuk video hari ini mungkin gue selesaiin sampai di sini. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, silahkan klik subscribe button dan silahkan klik like button jika kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya.